Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Aulia Afriani Lestari dengan NIM 207200055. Saya dari Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah video mengenai analisis artikel saya, yaitu dari sebuah jurnal yang berjudul Sindrom Klinefelter. Untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika, yaitu di sini saya akan membahas mengenai analisis artikel Sindrom Klinefelter, di mana ya sindrom Klinefelter itu merupakan penyakit ataupun kelainan daripada genetik. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki di mana di dalam analisis artikel ini ada pendahuluan dan isi, di mana pendahuluan ini memuat judul artikel yaitu Klinefelter Syndrome dan penulis artikel yaitu Arif Fuad Faj, tahun terbit Mei 2022, dan jurnal tempat artikel dimuat yaitu Jurnal Ilmiah Indonesia ISSN 2541 0849 ISSN 2548 1398 Volt 7 nomor 5 Mei 2022. Nah, pada bagian isi ini terdapat 5W1H, di mana isi itu 5W1H yaitu ada siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, dan bagaimana. Baiklah, kita memasuki yang bagian isi, yaitu yang pertama kita bahas yaitu apa kelainan atau penyakit genetik yang dibahas pada artikel. Nah, pada artikel yang saya analisis ini yaitu membahas mengenai sindrom Klinefelter atau Klinefelter Syndrome. Yang kedua yaitu memuat pertanyaan mengenai siapa yang beresiko terkena kelainan atau penyakit genetik Klinefelter Syndrome. Nah, yang dapat beresiko yaitu laki-laki ataupun pria. Nah, sindrom Klinefelter ini merupakan kelainan kromosom seks yang paling banyak terjadi dengan prevalensi 1 pada 500 sampai 640 pria. Nah, jadi yang beresiko terkena yaitu pada pria ataupun laki-laki. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu memuat kata tanya kapan. Nah, pertanyaannya, kapan seseorang dapat terkena kelainan atau penyakit genetik sindrom Klinefelter? Nah, sindrom Klinefelter ini adalah kondisi genetik yang terjadi ketika seseorang anak laki-laki dilahirkan dengan salinan tambahan kromosom X. Nah, kelainan kromosom ini sering kali tidak terdiagnosis hingga dewasa. Sindrom ini membuat testis pada anak laki-laki berukuran lebih kecil. Baiklah, pada pertanyaan yang keempat yaitu memuat mengenai kenapa. Nah, kenapa seseorang itu menderita kelainan atau penyakit genetik sindrom Klinefelter itu tadi? Nah, karena disebabkan adanya kromosom X tambahan pada laki-laki. Nah, kromosomnya itu bertambah yaitu menjadi 47, yang dimana aslinya itu 46 pada umumnya. Nah, dimana sebanyak 90% dan 10% dengan mosaik sindrom Klinefelter. Nah, jika 47 itu yaitu XXY dan aslinya normalnya itu 46 ataupun XY. Itu menurut Alan CA 2019 dan Matsumoto AM 2020. Nah, itu terjadi pada proses not discussion meiotik, sering terjadi pada meiosis 1. Disebut juga dengan kondisi primary gonadal failure ataupun hypergonadotropic hypogonadism. Menurut
Sen et al. 2020 dan juga Matsumoto AM 2020. Baiklah, pertanyaan yang kelima ini memuat di mana pertanyaan yaitu di mana. Nah, di mana kelainan atau penyakit genetik Klinefelter itu terjadi. Nah, fenotip kondisi testis berukuran kecil, ginekomastia, kondisi eunositism berbagai varian, dan peningkatan ekskresi hormon gonadotropin ditemukan pada tahun 1942 oleh Klinefelter dan rekan-rekan. Nah, pada tahun 1959 ditemukan kariotip 47 XXY sehingga dinamakan sindrom Klinefelter. Estimasi lebih dari 50% pria tidak terdiagnosis, hanya 10% yang terdiagnosa saat usia anak-anak dan 90% di antara terdiagnosa pada usia postpubertas. Itu dikemukakan oleh Akcan, Poirozoglu, Bas Bundak, dan Darren Deriler pada tahun 2018. Nah, penampilan anak laki-laki pada pasien sindrom Klinefelter hampir tidak berbeda dengan mereka yang berkariotip normal, tanpa gejala klinis yang khas selama masa anak-anak, sehingga diagnosis baru dapat ditegakkan saat remaja atau dewasa muda. Nah, tadi kita sudah membahas yang 5W, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang H, di mana yaitu ada bagaimana. Nah, pertanyaannya itu bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatan dari sindrom Klinefelter ini yaitu dengan pemberian hormon testosteron dapat menekan proses residual spermatogenesis dan menyebabkan prognosa buruk untuk keberhasilan intrasitoplasmic sperm injection dengan tingkat keberhasilan 40% sampai 50%. Nah, sehingga salah satu opsi yang disarankan adalah semen stroke jika memungkinkan, atau surgical extraction sebelum dilakukan pengobatan. Nah, ginekomastia pada pasien sindrom Klinefelter dilakukan tindakan operasi. Selain itu, disarankan untuk penata laksanaan infertilitas pasien dengan metode aspirasi sperma dalam testis dan intrasitoplasmic sperm injection. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada bagaimana antisipasi yang dilakukan pada sindrom Klinefelter. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan endokrin pada pasien sindrom Klinefelter. Yang kedua ada pemeriksaan analisis kromosom, dan yang terakhir pemeriksaan USG transabdominal. Baiklah, itulah tadi video saya mengenai penyakit ataupun kelainan genetik yaitu sindrom Klinefelter. Baiklah, apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.